Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Muhammad Arifin. Di sini saya akan membuat aplikasi bernama Pong, dan kebetulan di sini sudah ada tutorialnya. Jadi kita akan langsung mulai. Untuk bagian yang pertama, yang pastinya kita harus membuka App Inventor Design Window. Lalu dilanjutkan dengan kita lakukan yang kedua adalah untuk mendownload media library-nya berupa Paddle dan Ding. Kebetulan saya sudah mendownloadnya. Yang ketiga kita lakukan adalah untuk memasukkan label seperti ini. Lalu kita ganti, kita rename, kita beri nama adalah score label. Seperti ini. Oke. Setelah itu untuk teksnya sendiri kita ganti score untuk teksnya. Seperti ini. Setelah itu akan dilanjutkan ke bagian ketiganya, di bagian ketiga, yaitu untuk mengganti font size-nya menjadi 18. Font size menjadi 18. Oke. Setelah itu lanjutkan ke langkah keempat. Kita lanjutkan yaitu mengdrag dua button. Seperti ini. Dan menambahkannya start button. Oke. Untuk yang kedua kita namakan reset button. Untuk teksnya sendiri start dan juga reset. Setelah selesai kita lanjutkan ke bagian kelima, di layout. Di bagian horizontal kita taruh seperti ini di bawah score. Lalu kita masukkan start dan juga seperti ini, dan juga kita masukkan skor seperti ini. Jadinya seperti ini, cuma untuk ukurannya sendiri harus diubah lagi. Oke, kita buat seperti ini aja, lebih enak. Atau mungkin kita atur yang lain, boleh, terserah. Untuk pixelnya saya atur filteran aja. Oke, kita atur filteran. Setelah itu kita lanjutkan untuk basic palette-nya. Kita taruh canvas. Seperti ini. Setelah itu kita atur untuk width, untuk height-nya kita atur menjadi 390 pixel. Untuk width-nya kita atur 300 pixel. Untuk lanjut ke langkah kedua, kita menarik ball seperti ini. Dilanjut dengan image sprite seperti ini. Setelah itu sisanya adalah untuk mengatur sprite seperti ini. Tapi sebelum itu kita atur dulu
choose filenya. Pedalnya di sini kita oke. Setelah itu kita atur di sini, atur fiturnya ke pedal. Oke, nice. Nih, kita taruh di bagian sini. Untuk bolanya sendiri ukurannya untuk bagian headingnya itu ukurannya adalah 30, untuk intervalnya itu 50, dan radiusnya kita atur 20, dan speednya kita atur 5. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke build bagian block editor. Oke, kita lanjutkan di block editor. Dari block editor kita pilih di bagian canvas seperti ini. Dari canvas kita pilih when canvas target, lalu dilanjutkan di bagian image sprite kita pilih set image sprite X seperti ini. Setelah itu dilanjutkan di bagian ketiganya, yaitu untuk menambahkan X nya seperti ini. Oke, setelah ditambahkan get X, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya untuk ball satunya. When ball 1 edge reach seperti ini. Setelah itu ditambahkan di ball 1 juga call ball 1 bounce edge seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan untuk get edge nya seperti ini. Kita lanjutkan ke langkah kelima. Untuk langkah kelima adalah kita drag di bagian start button seperti ini. When start button dot click seperti ini, dari set ball 1 dot heading seperti ini. Set ball heading, lalu dilanjutkan dengan di bagian mat drawer. Mat drawer kita pilih di bagian ball 1 dot heading block, untuk kita drag yaitu random integer nya seperti ini. Untuk angkanya sendiri di antara 225 sampai 315. Setelah selesai dilanjutkan dengan di bagian ball 1 juga, di bagian speednya set ball 1 dot speed seperti ini, taruh di bawahnya. Untuk speednya sendiri kita valuekan 5. Oke, dilanjut di bagian ball 1. Di bagian ball 1 kita drag ball 1 dot move to seperti ini. Kita drag ke bagian ini seperti ini. Dilanjutkan dengan drag di bagian mat
kita drag pembagian seperti ini. Dilanjutkan dengan ke bagian open screen 1. Screen 1 dot weight. Seperti ini. Kita ganti weight seperti ini. Dilanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu untuk menambahkan angka 2 seperti ini. Sedangkan untuk y nya sendiri diisikan ball.move to block, diisi ball.1.radius. Kita ganti radius ini. Oke. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Untuk bagian selanjutnya, dari ball 1 kita drag di bagian when. Oke, untuk langkah ke-8 dilanjutkan, diklik di bagian ball 1, kita pilih set ball 1 enable seperti ini. Kita taruh di bagian atas seperti ini. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan logic, yaitu true. Oke, langkah ke-9 masih sama, di bagian ball 1 kita drag set ball 1.interval seperti ini. Setelah itu kita tambahkan untuk angkanya, yaitu 10. Setelah selesai, maka akan terlihat seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk ke bagian ke-10 dari image sprite. Kita drag image sprite drag seperti ini. Setelah itu kita tambahkan image sprite move to seperti ini. Lalu untuk bagian value x, yaitu current x, seperti ini. Untuk value dari y nya sendiri, yaitu image sprite .y seperti ini. Dan untuk selanjutnya di langkah 11 kita drag when ball 1.callIt seperti ini. Langkah ke-12 kita lanjutkan ke langkah 12, yaitu kita drag di bagian ball 1, kita set ball 1.heading, kita drag, kita taruh di sini. Kita lanjutkan ke bagian mat, kita kurangi, kita ambil bagian logika kurang di bagian mat, yaitu untuk pengurangan. Setelah itu kita ambil lagi di mat untuk mengambil angka, kita ubah menjadi 360 dikurangi ball 1.heading seperti ini. Oke, selesai. Kita lanjutkan di langkah 13. Di bagian edge reach kita tambahkan else nya, if then dan juga else seperti ini. Lalu kita taruh di bagian else nya untuk call ball bounce edge reach get edge. Setelah itu untuk di bagian then dan juga bagian if, untuk bagian if nya sendiri kita tambahkan
sama dengan get age reach yang tadi, yaitu seperti ini. Setelah itu untuk isinya sendiri kita menambahkan get age seperti ini, lalu ditambahkan angka yaitu -1. Seperti ini. Setelah itu untuk length-nya sendiri kita tambahkan setBall 1. SetBall 1 .enable. Seperti ini. Dan juga kita tambahkan dengan logikanya yaitu false. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk set score label. Di bagian ini kita ke score label, kita set score label the text seperti ini score label the text, lalu dilanjutkan dengan kata-kata di sini kita tuliskan yaitu game over seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini pada langkah 15 lebih tepatnya. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian 16, yaitu ke bagian variabelnya. Kita akan membuat variabel bernama score. Untuk memberikan variabel bernama score, kita ke bagian variabel, kita drag initial global name, kita gantikan dengan score seperti ini. Lalu untuk pasangannya kita berikan nilai 0, mengatakan bahwa variabel bernama score secara global itu bernilai 0. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu untuk bagian update score. Untuk bagian update score kita tambahkan pada bagian prosedur kita pilih di bagian do seperti ini. Setelah itu kita tambahkan set global score lagi. Untuk menambahkan score set global score, kita set ini terlebih dahulu. Kita klik global score. Selanjutnya untuk bagian setelah itu kita tambahkan dulu di sini bagian inputnya. Kita ubah menjadi score value. Seperti ini. Setelah itu baru kita ke bagian variabel, kita get seperti ini. Kita get score value. Setelah selesai, kita lanjutkan ke bagian set score label. Jadi kita drag set score label the text seperti ini. Taruh di bawahnya. Setelah itu untuk tambahannya sendiri kita tambahkan di bagian teks, yaitu join seperti ini. Seperti pada gambar teks pada gambar ke-18, di langkah 18 maksud saya, kita tambahkan teks, yaitu kita tambahkan untuk kata-katanya sini score seperti ini. Setelah itu kita tambahkan untuk juga di bagian global score, yaitu di bagian variabel kita get dulu, yaitu global score seperti ini. Oke, sudah selesai. Untuk di langkah 19 sendiri kita cek lagi
sepertinya ada perubahan. Kita tambahkan juga call update score-nya. Gimana untuk memanggil call update score? Kita ke bagian prosedur, kita panggil call update score di sini. Setelah itu kita tambahkan juga untuk numbernya, yaitu bernilai 0. Dilanjutkan untuk langkah 20, yaitu dimana when ball collect. Untuk collect rate kita tambahkan update score. Jadi kita set juga di prosedur set update score seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan untuk global score-nya, kita get global score dari variable tadi. Global score kita tambahkan dengan number 1. Seperti ini. Setelah selesai, kita lanjutkan ke bagian reset buttonnya dengan cara pertama adalah kita ke reset button, kita ambil di mana button reset klik, when button reset klik. Setelah itu kita tambahkan score label.text, set score label.text seperti ini. Setelah itu kita tambahkan ke bagian teksnya, yaitu kita tambahkan join di bagian teks join. Kita tambahkan score untuk kata-katanya. Kita tambahkan score. Setelah itu untuk match-nya sendiri kita tambahkan angka 0. Setelah selesai, kita tambahkan ball.move to yang terletak pada langkah 21 masih sama. Jadi ball 1 .move to call.move to seperti ini. Setelah itu kita tambahkan untuk pembagian tempat rematch seperti ini. Setelah itu kita tambahkan screen.width. Screen.width itu terletak pada screen sini, yaitu di bagian bawah seperti ini. Kita tambahkan. Setelah itu ditambahkan dengan angka 2 seperti ini. Setelah itu ditambahkan dengan ball1.radius ini, kita taruh ke bawah. Selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian uji coba. Oke, untuk percobaannya kita lakukan seperti biasa, connect AI companion, lalu kita lakukan scan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sambil menunggu, jadi aplikasi ini hampir sama seperti permainan Java yang lainnya. Dan ini hasilnya, bisa dilihat pada layar hasil. Pola akan memantul, dan bila mengenai pedal dia akan tetap memantul. Jadi untuk arahnya sendiri sudah benar, dan untuk polanya juga bisa memantul. Kita bisa melakukan reset, kita bisa melakukan start dari awal. Pola akan lebih cepat saat melakukan start. Kita reset, kita start lagi. Oke, berhasil. Begitulah aplikasinya. Jika ke bawah maka akan game over dan akan mengulang dari awal lagi. Oke, berarti percobaan yang sudah dilakukan
mulai dari awal sampai akhir sudah berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bagian challenge, pada bagian challenge 1 saya sudah membuat tambahan. Untuk challenge 1 dan juga challenge 2 saya sudah tambahkan di bagian blog editor, dan di mana saja yang saya tambahkan saya akan jelaskan berikut ini. Jadi di bagian it reach saya menambahkan di sini if get life point sama dengan 1. Life point ini saya sudah buatkan variabel globalnya, yaitu bernama life point itu tadi, dimana jika life pointnya itu sama dengan 1, maka akan set ball 1 enable false, dan score labelnya akan dituliskan life point bersisa 0. Dan jika tidak memenuhi kondisi dari keseluruhan itu, maka set global life point-nya itu akan diset dikurangi 1. Jadi waktu saat life point-nya masih belum 1, maka dia akan tetap dikurangi 1. Karena life point-nya sudah saya set menjadi 3, maka akan terus berkurang jika bola tidak menyentuh paddle. Untuk start button kliknya ini berhubungan dengan di bagian life point dan juga di bagian challenge yang nomor 1. Untuk life point itu di bagian more challenge. Untuk more challenge-nya itu di life point ini. Jadi saat start button klik, dia itu akan reset atau memberikan nilai 3 pada life point. Sedangkan untuk ball 1 radius itu maksudnya nanti radiusnya waktu di start, radius bolanya itu berukuran 40. Selain itu di sini sebelumnya saya sudah melakukan prosedur untuk update score dan juga untuk soundnya. Jadi saya menambahkan sound di bagian it reach playback sound, terus di bagian juga kondisinya saat if dan juga saat else, dan juga di lain itu saya juga menambahkan challenge yang nomor 1 juga ini sebenarnya, yaitu yang ini, dimana challenge 1 meminta kita untuk bola akan semakin cepat dan semakin berkurang radiusnya atau ukurannya jika poinnya sudah mencapai 10, atau lebih tepatnya kelipatannya 10. Jadi dari itu dimana kita panggil dulu playback soundnya untuk buzzernya. Setelah itu jika global score-nya itu tidak sama dengan 0 dan juga modul off, maksudnya itu modulus dari global score-nya itu masih belum global score-nya modulusnya itu modulus dari global score itu modulus 10 itu apakah sama dengan 0? Jika iya, maka akan dalam kondisi seperti ini, memanggil playback sound tada, lalu memanggil update score-nya, lalu dibarengi dengan set ball 1 heading, dan juga speed-nya akan bertambah 2 setiap kelipatan 10 tadi, dan radiusnya akan berkurang 5 setiap kelipatan 10. Lalu jika tidak sesuai dengan persyaratan dari pengkondisian, maka update score-nya akan bertambah 1, set ball heading-nya tetap sama, radius dan speed-nya tidak bertambah dan juga tidak berkurang karena tidak memenuhi kondisi dari modulus tersebut. Untuk reset button hampir sama dengan start button. Perbedaannya di sini adalah di bagian untuk skor labelnya, di mana skor label akan di set 0. Oke. Untuk sisanya sendiri tinggal kita lakukan uji coba untuk mengeceknya. Dan juga untuk playback sound-nya sudah saya buatkan prosedur juga, update score juga buat prosedur. Jadi kita tinggal melakukan uji coba dengan cara klik connect. Setelah itu kita pilih EI companion. Setelah itu untuk di bagian handphonenya kita klik scan QR code, kita lakukan scan, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah muncul. Kita tambahkan untuk soundnya. Jadi saat menyentuh, kita mulai.
kelipatannya 10 akan semakin kecil dan semakin cepat. Lalu untuk more challenge-nya, life point-nya jika sudah menyentuh 0 maka akan dinyatakan game over. Dan juga kita bisa melakukan reset dan juga melakukan start untuk memulai. Seperti itu. Maka dengan ini semuanya sudah berhasil. Dari segi jalan satunya juga sudah terpenuhi. Kecepatan akan bertambah setiap poinnya kelipatan 10. Dan juga untuk di bagian love point dan juga sound sudah kita tambahkan. Tidak ada kendala sama sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.